Halo Jebret Tim, jumpa lagi dengan gue Rizal di program Si Paling Pandit atau SPP di episode ke-5 ini. Jadi pada hari ini, SPP kali ini kita akan fokus membahas pertandingan lanjutan dari Premier League. Di antaranya ada match dari United yang tertahan imbang di kandang. Selanjutnya ada Liverpool yang gagal memanfaatkan momentum untuk memepet jarak ke 4 besar. Serta ada Arsenal yang mengukuhkan dirinya sebagai calon kuat menjadi juara Premier League musim ini. Mulai aja, tanpa berlama-lama kita langsung ke match yang pertama yaitu Manchester United yang diharapkan bisa bounce back dari kekalahan dari Liverpool pekan lalu, kekalahan yang sangat memalukan dengan skor 7-0. Walaupun mereka bisa tampil baik di tengah pekan kemarin lawan Betis, tapi tampaknya di pekan ini lagi-lagi mereka menemukan setback untuk perjalanan mereka berjuang untuk naik mepet City di peringkat 2. Hal itu terbukti kemarin mereka bermain imbang 0-0 di kandang lawan Southampton yang sebenarnya pertandingannya cukup seru. Dan gue bilang pertandingannya nggak layak untuk skor 0-0 aja karena kedua tim sama-sama punya peluang yang besar untuk menciptakan gol. Terbukti dari ada peluang Bruno yang terkena tiang, ada peluang bersih dari Rashford, dan juga dari Southampton juga banyak juga peluangnya. Bahkan beberapa kali bentur tiang juga Southampton dari Ward-Prowse. Terus ada Kyle Walker-Peters, semua kena tiang. Tapi match ini tampaknya ya kalau dari skor nggak layak 0-0, tapi gue tetap enjoy nikmatin pertandingannya karena seru. Sama-sama nyiptain peluang untuk kedua tim. Tapi ada satu hal yang menyorot perhatian banyak orang, yaitu kartu merahnya Casemiro, yang juga ini sekaligus kartu merah keduanya musim ini secara straight red card ya. Red card dalam artian dia nggak kena kartu kuning kedua, tapi langsung di kartu merah. Dan itu cukup memprihatinkan karena sepanjang karir Casemiro, sebelumnya dia di Real Madrid nggak pernah sama sekali kena straight red card, pernahnya double yellow card. Tapi di musim ini, secara 2 kali secara langsung dia kena straight red card. Dan itu membuktikan, ya hal ini juga udah pernah dia sampaikan, kalau main di Liga Inggris itu jauh lebih berat ketimbang main di Liga Spanyol. Dan terbukti sekarang ya, welcome to Premier League buat Casemiro. Dan hal ini karena dia udah 2 kali nerima kartu merah secara langsung mengakibatkan dia harus ini ya, kalau waktu 1 kali doang kenanya 3 kali hukuman untuk nggak boleh mainnya. Tapi sekarang jadi 4 pertandingan itu praktis United akan main tanpa Casemiro sebanyak 4 game, diantaranya 1 game di FA Cup dan 3 game di Premier League. Jadi itu sebuah kehilangan besar karena kita tahu juga gimana peran kontribusi dari Casemiro terhadap skuad United musim ini sangat-sangat krusial, dan juga dia bisa menularkan mentality juaranya untuk ke pemain-pemain lainnya, dan itu terbukti akan menjadi kehilangan yang sangat besar bagi Manchester United. Tapi gimana caranya dia respon ini kita lihat nantinya. Tapi kalau soal Casemiro red card doang rasanya nggak afdol kalau kita bahas itunya doang. Karena ada satu momen lagi, satu tokoh lagi yang menyorot perhatian sangat-sangat besar, yaitu Anthony Taylor. Anthony Taylor menurut gue wasit yang cukup berpengalaman ya, dan seharusnya dia bisa mengambil keputusan yang jauh lebih bagus daripada match tadi malam. Kenapa gue bilang dia wasit yang berpengalaman? Karena dia juga salah satu wasit Liga Inggris yang dipercaya untuk mimpin di match-match besar seperti Liga Champions dan juga di Euro 2020. Kita ingat dia juga berperan besar, bahkan perannya diapresiasi banyak wasit dan juga banyak fans di dunia karena dia menyelamatkan nyawa Eriksen di match Denmark waktu itu ketika Eriksen collapse. Tapi di match tadi malam dia lagi-lagi dapat sorotan yang begitu besar, tapi bukan karena kinerjanya yang baik, tapi dipertanyakan justru kinerjanya tadi malam. Kalau soal red card, gue setuju 100% keputusan itu red card. Tapi kalau soal handball, gue juga sama tegasnya. 100% menurut gue itu handball. Karena kalau nggak ada si Bella Kocha, itu Weker sudah nerima bola secara nyaman dan tinggal ngadep gawang doang udah jadi gol itu. Jadi itu menurut gue keputusan yang keliru. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah wasit pun nggak meminta VAR, dan VAR juga nggak meminta untuk meninjau lanjutan untuk kasus handball tersebut. Jadi menurut gue ini sangat-sangat memprihatinkan bagaimana inkonsistensinya keputusan dari wasit soal handball ini, dan menurut gue standar soal handball harus diperbaiki lagi. Karena Liverpool kemarinnya dapat handball dari yang peluangnya menurut gue 50-50 juga antara handball nggak handball, dan Arsenal minggu lalu ketika lawan Bournemouth juga banyak kasus handball tapi nggak jadi penalti kan. Jadi menurut gue inkonsistensi lagi-lagi menjadi masalah bagi para wasit di Inggris. Gimana cara mereka menentukan standar handball itu seperti apa, dan pelanggaran-pelanggaran handball seperti apa yang layak diganjar oleh penalti. Dan itu menjadi sorotan. Dan kalau untuk Anthony Taylor, gue harap dia bisa mengkoreksi keputusannya ini. Yang nggak ada salahnya meminta maaf ke ke tim Manchester United tersebut, karena merugikan dan juga mengakibatkan United sekarang makin tertinggal dari pemuncak klasemen, yaitu Arsenal. So, cukup dari Manchester United. Kita beranjak ke tim selanjutnya yaitu Liverpool, yang ternyata lagi-lagi ini menurut gue hasil yang 50-50 antara surprise dan gak surprise bagi fans Liverpool sendiri. Karena ketika menang 7-0 United pekan lalu, kita rasa Liverpool udah balik nih. Karena sebelum itu juga di 5 match beruntun Liverpool gak kebobolan.
Abis itu peluang-peluang udah bisa mereka ciptakan dan fullbacknya mainnya udah rapih lagi dan terutama gelandang counter pressingnya udah balik lagi dan juga di lini depan udah bisa menciptakan gol. Tapi seketika kemarin blank lagi. Kalau gue bilang ini menurut gue ada masalah dalam attitude karena hal ini udah berulang kali kejadian di musim ini. Contohnya ketika Liverpool menang lawan City di Oktober dengan skor 1-0 lawan City di Anfield, itu seketika orang yakin Liverpool bakal balik ke track lagi. Tapi sepekan setelah kemenangan lawan City, kemenangan yang sangat-sangat meyakinkan 1-0, justru Liverpool kalah dan mainnya blank lawan Nottingham Forest dengan skor 1-0 juga kalahnya. Dan ini terulang lagi ketika lawan Manchester United menang meyakinkan, justru minggu ke depannya itu Liverpool mainnya blank lagi 1-0. Dan gue kenapa bilang attitude masalahnya, karena gue rasa pemain-pemain nggak memberikan respect yang sama terhadap tim yang main di papan atas dengan tim yang main di papan bawah. Terbukti Liverpool waktu itu lawan Nottingham Forest peringkatnya di 20 atau di dasar klasemen. Tapi Liverpool gagal dan hanya kalah 1-0. Walaupun kalah 1-0 tapi tetap aja sangat-sangat menyakitkan ya. Karena betapa rapuhnya Liverpool musim ini, kalah 1-0 dari Nottingham Forest peringkat 20. Abis itu dilanjutkan kalah dari peringkat 20 yaitu Leeds United dengan skor 2-1 di Anfield. Dan sekarang kalah juga dari peringkat 20 Bournemouth dengan skor 1-0 di kandang Bournemouth. Jadi ini soal attitude, pemain-pemain Liverpool nggak bisa memberikan respect yang sama kepada tim-tim papan bawah selayaknya mereka memberi respect ke tim-tim papan atas. Dan juga soal minimnya persaingan di beberapa posisi mengakibatkan hal ini bisa terjadi. Kayak contohnya Alexander-Arnold, gue rasa walaupun dia main jelek atau Van Dijk sekalipun dia main jelek, gue yakin minggu depannya dia bakal jadi dipertimbangkan buat main lagi gitu. Jadi hal ini juga mengakibatkan pemain Liverpool terlalu lama bermain di zona nyaman mereka. Mereka nggak berpikir kalau mereka posisinya bisa tergantikan ya karena emang betul nggak ada posisi yang bisa digantikan oleh Alexander-Arnold. Pelapisnya siapa? Lu nggak ada pilihan lain. Dan juga soal Van Dijk juga sama halnya seperti itu. Jadi menurut gue hal ini mengakibatkan rapuhnya Liverpool musim ini selain masalah psikologis, fisik, tapi juga soal attitude harus diperbaiki apabila mereka ingin serius mengejar 4 besar di musim ini. Karena nggak bisa begini terus dan terbukti Liverpool musim ini udah ketinggalan sebanyak 13 kali. Jadi dari Liverpool musim-musim sebelumnya di mana Liverpool selalu bisa ketinggalan 1-0 atau 2-0, selalu bisa balik ke game, comeback, bahkan bisa seri atau bahkan menang sekalipun. Tapi di musim ini dari 13 kali tertinggal, justru Liverpool hanya bisa mengembalikan 2 diantaranya, yaitu lawan Leicester City dan juga lawan Newcastle. Tapi setelah itu ketika lawan tim-tim lain yang notabene ada di 10 terbawah, di 10 terbawah Liverpool nggak bisa ngapa-ngapain dan selalu tertinggal dan nggak bisa membalikan keadaan, dan menurut gue itu jadi masalah besar bagi tim Jurgen Klopp kali ini. Jauh dari identitas Jurgen Klopp. Cukup dari Liverpool, beranjak ke sang pemuncak klasemen, sang gajah yang kembali mengokohkan dirinya di atas puncak ya. Yang ternyata Arsenal ini sangat-sangat bermain bagus. Kemarin gue akuin mainnya bagus banget lawan Fulham. Dan mereka main selayaknya sang juara, kelihatan kayak juara, aura juaranya kelihatan. Jadi gue nggak ngerti gimana caranya bisa mendobrak Arsenal, tapi mungkin mereka akan nyampe ke international break di akhir bulan ini dengan jarak 5 poin, which is a good thing buat Arsenal. Gue selalu bilang apabila mereka bisa bisa menjaga jarak 5 poin dengan City sampai international break, itu merupakan prestasi yang luar biasa dan mereka tinggal main aman aja sampai akhir musim, tinggal ngelanjutin apa yang udah mereka lakuin sampai ada di titik ini. Dan yang lebih gue bikin terkesima lagi dengan Arsenal kemarin adalah bagaimana mereka bisa mencetak gol dengan situasi yang gue bilang tiap pekannya sama. Tiap golnya Arsenal udah gue hitung berkali-kali ngelakuin gol seperti ini gitu. Berulang-ulang dan ternyata hal itu tetap efektif. Jadi menurut gue ini gue bilang mereka mainnya selayaknya juara. Tim juara main kayak begini gitu. Lu nggak perlu main sistem A, sistem B, sistem C. Yang penting lu bisa fokus di sistem A lu dan tetap delivered, ya lu bisa jadi juara. Dan poin terpenting lagi dari musim Arsenal adalah gimana Arteta bisa menjaga kesebelasannya supaya starting lineup yang dia milikin ini bisa selalu delivered di top perform, dan itu selalu terjadi. Ya walaupun ada 1 atau 2 pergantian, tapi itu nggak berpengaruh selama core-nya semacam duet di lini belakang yaitu Saliba dan Gabriel masih bermain. Habis itu ada Zinchenko di sana dan di tengah ada Partey dan Xhaka. Menurut gue aman-aman aja Arsenal sejauh ini. Dan soal kembalinya beberapa pemain yang udah mulai fit, gue senang kemarin Gabriel Jesus sudah mulai balik lagi walaupun belum 100% fit, tapi gue lihat dia bisa membantu Arsenal. Sisa 11 game lagi loh di Premier League, 11 game bayangin, 11 game untuk menuju juara Premier League dan kembalinya Gabriel Jesus. Dan kemarin juga ada beberapa pemain yang udah mulai dicoba lagi, ada Tierney, habis itu Fabio Vieira yang juga mulai makin nyaman dengan sistem Arsenal. Gue rasa besar kemungkinan Arsenal nyampe di gelar Premier League musim ini. Dan terakhir, gue juga ingin mengucapkan congratulations buat Arteta yang baru saja mengukuhkan kemenangan ke-100-nya dari 167 match total dia main bersama Arsenal. Dan hasil ini juga sekaligus
membuat dia jadi pelatih yang tercepat ya untuk meraih kemenangan ke-100 bersama Arsenal, melebihi rekornya Arsene Wenger yang butuh sekitar 197 pertandingan, sedangkan Arteta hanya butuh 167 pertandingan. Dan gue sangat-sangat senang lihat progres Arteta karena gue termasuk orang yang mengikuti Arteta dari hari pertama dia. Dari hari pertama dia debut bersama Arsenal, yaitu ngelawan Bournemouth di karir kepelatihannya, dan udah pernah dikasih juara juga di awal musim dia ngelatih ya, dikasih juara FA Cup, tapi setelah itu dapat pasang surut, gimana fans Arsenal sendiri meminta dia untuk out, banyak yang mengkeragukan kemampuan dia untuk membawa Arsenal ke jalur juara. Tapi terbukti musim ini, ya itulah yang dinamakan progres. Dan gue selalu seneng masih ada tim yang mau sabar dengan pelatihnya. Dan terbukti Arsenal sekarang sedang menikmati apa yang mereka tanam selama bermusim-musim. Karena pemain-pemain mudanya udah mulai nyetel. Dan terbukti benar kata Arteta musim lalu, kalau mereka nggak cuma membeli pemain untuk musim ini, tapi mereka untuk membangun masa depan. So, good luck to Arteta dan good luck juga buat Arsenal. Semoga bisa mengukuhkan gelar di Premier League musim ini, mengalahkan Manchester City. So, that's it. Thank you. Bye-bye.